Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ya, sekarang hari Sabtu, alhamdulillah malam minggu kita lagi prepare untuk breeding puluhan pasang HM multicolor. Space yang ada bisa kita breeding karena kalau kalian lihat ini kosong nih tuh, ini kosong, itu bak cuma ada burayak FCCP Vietnam. Nanti kita update, tenang aja, banyak yang nanyain FCCP Vietnam mana, nanti kita update. Ini love anda tinggal segini. Yang di tengah itu yang promo di Instagram. Ini toples sudah membalik semua, nggak ada satu ekor pun. Di sini juga sama, kalau kalian lihat ini bak semua, burayak semua. Yang 3 tingkat juga kosong. Ikannya pada kemana? Nggak laku, pada dibuangin tuh gimana. Jadi alhamdulillah ikannya udah pada habis total. Sekarang kita mau breeding untuk kita ngefullin kapasitas yang ada di farm. Jadi semaksimal mungkin kita akan breeding biar kita tidak kehabisan stok. Karena kalau kalian lihat stok kita tinggal yang di bawah aja tuh, tinggal yang di bawah aja. Jadi yang nggak lolos sortiran untuk calon induk, yang nggak lolos sortiran untuk kita support buat kalian dari settingan induk, dari form, terus dari kriteria yang lain, pokoknya untuk memenuhi standar induk lah. Jadi gue sering bilang untuk kalian kalau di promo, kalau kalian lihat aman buat calon indukan, udah lolos seleksi standar induk. Standar itu meliputi form, bukaan ekor, dan juga settingan. Yang paling utama settingannya biar anakannya bisa maksimal di kalian. Nah, gak usah lama-lama, kita langsung ke videonya. Nah, kalau kalian lihat di ujung itu ada baskom udah kita siapin. Jadi gua ngebreednya di baskom, dan ini bak juga burayak semua. Udah kita sifon tadi hari ini yang ini nih. Ini udah kita sifon semua. Jadi kalau kalian lihat burayak semua ini ini burayak semua. Jadi kita ikan lagi kekurangan sebenarnya, jadi tinggal sedikit aja karena kita main di sortiran pertama semua. Jadi kenapa ikan sebanyak ini udah habis. Jadi alhamdulillah customer ataupun kalian yang udah support di Galaxy Co Indonesia membeli, insya Allah kita jaga amanah. Yang pertama itu sortiran pertama, jadi kita mengutamakan kualitas sortiran pertama. Sisa sortirannya udah kita jatahnya buat lele. Kalau kalian nggak percaya, cek aja short video, banyak banget yang kita kasih ke lele. Walaupun warnanya bagus, formnya aman, tapi kalau misalnya nggak lolos untuk seleksi induk, kita nggak akan kasih buat kalian. Walaupun masih bisa kita jual 30.000, 50.000, tapi artinya kalau misalnya kita jual, kalian akan kecewa di anakannya nanti. Jadi gue pengen kalian tuh mendapatkan value atau hasil di anakannya. Minimal modal kalian 50.000 bisa jadi 500.000. Jadi biar kalian bisa mendapatkan hasil dan juga jerih payah kalian terbayarkan. Mau kalian beli pakannya habis 500.000 sebulan, dari effort kalian nyari kutu air, effort kalian ngerawat, effort kalian nguras, ganti air segala macam, kalian akan mendapatkan hasil nanti di anakannya. Jadi gue pengen yang terbaik buat kalian. Nah, kalau kalian lihat juga ini udah kita sifon total. Jadi sebelum ke videonya, gue mau nunjukin dulu ini lubukan HM semua yang lagi pada proses mutasi warna. Kalau kalian lihat ini kan masih campur ini yang masih mutasi ke arah selo. Jadi ini HM multicolor, ini nggak ada yang gua cut, artinya ikan satu lubuk ini berapa persen jadinya, base gelannya belum kita rilis karena memang ini masih tahap proses mutasi. Nanti finalnya di umur berapa mutasinya? Di umur 2,5 bulan. Nah ini udah mau masuk ke 2 bulan, artinya ini 2 bulan kurang 8 hari lah. Jadi ini sekitar 8 ke 2 bulan pas 8 hari, 2 bulan ke 2 minggu 14, berarti 14 sama 8 lah, sekitar segitu. Artinya di bulan besok lah, artinya di bulan besok akhir lah. Jadi bulan besok November di tanggal 20-an lah, ini udah final untuk seleksi kita sortir. Nanti akan naik botol. Nah ini yang HM barongsai juga masih kecil. Jadi kalau yang di bawah ini juga sama tuh, masih pada mutasi warna. Sebagian udah ke selo, sebagian sama masih ke selo juga tuh. Nah ini juga sama masih ke selo. Dan ini kalau kalian lihat ini kan masih nyampur. Jadi bener-bener nggak ada yang gua sortir satu ekor pun. Jadi kalau kalian tanya berapa persen rejekannya, kalian nanti lihatnya setelah gua sortir pertama kali atau pas penyortiran pertama kali di umur 2,5 bulan. Karena ini masih final, masih belum final untuk mutasi tuh. Udah banyak yang mutasi ke selo tapi masih belum. Karena memang ini yang di bawah ini udah 2 minggu. Kenapa bedanya 8 hari? Karena kalau kalian lihat ini yang batch pertama nih. Ini batch pertama yang kolam bawah ada di videonya di YouTube.
Ada, cek aja di YouTube. Kita breeding batch pertama. Nah ini yang pertama kali kita breeding nih, udah 2 bulan, mutasinya udah banyak yang Karaselo. Nanti dia 2 bulan setengah lah kita sortir, atau di bulan besok di minggu pertama tanggal 7 atau tanggal 9 lah. Nah ini insya Allah bulan besok, tapi di akhir, karena ini size nya lebih kecil, jadi masih mutasi. Jadi kalau genetik insya Allah udah enak kak. Jadi kita juga pertahankan genetik dan kualitasnya. Pertanyaannya gimana caranya biar mempertahankan genetiknya? Nah gue jawab di sini. Nah pertanyaannya gimana caranya mempertahankan genetiknya? Jadi gini, kalau kalian pengen mempertahankan genetik dari Galaxico Indonesia, simple, gak usah dikawin silang sama genetik yang lain. Itu aja kuncinya. Kenapa gue bilang begitu? Karena gue main di plakat multicolor di 2015 plakat koi, nggak ada multicolor 2015, yang ada plakat koi biasa jadul lah. 2015, 16 sudah ada multicolor, 17 gue udah mulai ngebreed, 2018 gue udah punya udah bisa ngebreed, tapi gue fokusin ke genetik Galaxy multicolor yang stabil. Artinya gue sebut genetik simpanan. Kalau kalian lihat YouTube gue di tahun-tahun lalu 2020 2019 pasti kalian dengar dan sering dengar namanya genetik simpanan. Itu genetik murni Galaxy Indonesia yang gue sebut genetik simpanan, karena genetiknya udah stabil banget. Paling banyak jadinya itu di angka 70%, 80%, sisanya rejekan. Dan alhamdulillah sampai sekarang genetiknya ada gue jaga. Yang penting dia nggak di crossing ke genetik lain, ke genetik multicolor, Nemo itu gak gue crossing, jadi masih murni multicolor ada. Jadi yang tanya multicolor ada atau enggak, ada, lagi gue perbanyak kak. Kemarin udah kita rilis di promo, udah habis, udah kita kirim semua. Jadi simpelnya kalau kalian pengen beli di Galaxy Indonesia, paling enak belinya jangan sepasang, tapi minimal 1 jantan 2 betina atau 2 pasang. Nah nanti anakan 1 sama anakan 2 kawin silang. Jadi A sama B kawin silang, udah tinggal terusin aja. Yang penting dia nggak kena inbreed. Kalau kalian tanya lagi, inbreed di saya aman bagus, berarti rezeki kalian bagus. Kalau rezeki gue pribadi, syong, gue udah pernah ngebreed inbreed FCCP, warnanya cakep, kencang, kontras, starternya tajam, tapi nggak ada dasinya sama sekali. Sekalipun ada, pendek cuma 1. Jadi gue nggak mau lagi inbreed. Plakat koi multicolor gue inbreed, warnanya cakep banget tapi badannya pada bantat semua, nggak ada yang bener-bener enak lah dilihat. Jadi dari kesimpulan gue nggak bisa inbreed lagi, dan itu udah membuktikan kalau inbreed menurut gue pribadi kurang bagus. Tapi kalau di kalian inbreed bagus, ya berarti rezeki kalian bagus, dan rezeki gue kurang bagus untuk inbreed. Jadi gue nyari aman di kawin silang. Jadi sering gue bilang kawin silang 1 genetik atau 1 serian, dia masih ada turunannya tapi beda indukan. Nah seperti itu. Balik lagi ya, ini udah gue settingin ya. Jadi ini kalau kalian lihat udah full settingannya. Jadi ini HM multi, ini yang belum ini masih ada female-nya. Jadi yang ini dulu kita akan taruh. Jadi kalau nanya ini ekornya, kalau lihat itu ada yang sobek kan nih tuh. Jadi yang gue sebut lolos seleksi induk kayak gimana, contohnya ini nah ini kalian lihat formnya aman, agak bantet, dasinya panjang. Untuk HM wajib panjang untuk HM ya, jangan pendek, nanti ngaruh ke anakan. Ini agak buram botolnya dari atas tuh. Galaxy multicolornya itu enak, kontras kencang. Maksudnya kontras itu kencang banget ya tuh, tebel lah kayak gitu. Bukaan ekor aman, dan tentunya ini udah standar induk. Standar induk itu meliputi bukaan ekor aman minimal 180 derajat, form gak ada yang nyendok, gak ada yang bantet, dasinya panjang, itu udah enak banget bocor induk. Jadi ini menurut gua feelingnya ini udah enak banget. Jadi walaupun kita ngelihat dari struktur formnya juga, tapi ada yang namanya itu feeling atau rasa. Jadi kenapa gue main feeling atau rasa ketika settingan indukan gue pakai seperti ini? Karena gini, ini HM, ini pertama kali gue beli di 2021 awal, tapi itu pun gue breeding tetap yang namanya rijekan pasti banyak banget. Nah gimana caranya biar rijekannya sedikit? Yaitulah kita riset. Jadi gimana caranya biar indukannya bisa menghasilkan anakan yang rijekannya sedikit. Dan alhamdulillah kalian lihat aja video-video di YouTube gue yang udah panen di bulan-bulan lalu lah. Jadi alhamdulillah sampai sekarang genetiknya masih gue pertahankan biar rijekannya nggak terlalu banyak. Jadi feeling pun gue pakai atau rasa lah seperti itu. Jadi bukan cuma ngelihat ikannya doang, tapi kita pakai feeling juga. Jadi biar bisa menghasilkan keturunan yang bagus. Nah ini kita akan taruh di jantan-jantannya karena ini female-nya ini udah kita masukin. Nah ini
kalian lihat tuh ekornya ada yang sobek di jantan. Itu ngaruh nggak ke anakan? Nggak ngaruh nih. Tuh lihat nggak ekornya jantan ada yang sobek kena serokan. Itu nanti di breeding ngaruh nggak? Nggak ngaruh sama sekali. Aman 100% jaminan, karena ekor sobek itu dia bukan bawaan genetik, bukan keturunan dari genetiknya, tapi dia trouble pada saat udah gedenya, entah itu dimakan, digigit, atau berantem, kena serokan, jatuh. Nah itu nggak masalah, aman 100%. Jadi kalau ekornya sobek setelah di breeding dikawinin lagi, aman nggak? Aman 100%. Nah nggak usah lama-lama, kita langsung ke satunya biar nggak kelamaan. Nah ini udah selesai, alhamdulillah, proses settingan induknya. Jadi kalau kalian lihat ini full HM multicolor, jadi nggak ada yang kita kawinin plakat, karena memang kita prosesnya HM dulu nih. Ini enak banget tuh. Kalau kalian lihat ini jantannya udah sobek di ekor, karena ini jantannya udah kawin kedua kali. Ini aman gak sih buat induk? Aman 100%. Lillahi ta'ala, nggak ada yang ngaruh ke anakan. Jadi kalau ekor sobek itu dia nggak ngaruh ke anakan. Jadi jangan kesebar hoax kalau misalnya ekornya sobek dia nanti anakannya ngaruh, nggak. Jadi jangan sampai kalian kesebar hoax tuh. Ini juga sama, ini udah kawin kedua kali. Jadi kita kawinin sama female settingannya ini ya. Settingannya sama, tebal tipis. Nah yang dimaksud tebal tipis, jantannya tebal, sisik di multicolornya, femalenya tipis. Tapi wajib genetiknya yang udah enak, biar rejekannya nggak banyak kayak gitu. Nah ini enak-enak banget. Jadi buat kalian gak usah lama-lama, kita akan langsung menuju proses perkawinan ya nih. Mantap. Nah udah selesai ya proses settingan induk, penyortiran, seleksi. Pokoknya buat kalian yang mau usaha di ikan cupang, peluangnya sangat terbuka lebar ya. Jadi kalau kalian tanya bisnis ikan cupang gimana, masih terbuka nggak? Masih sangat terbuka lebar. Yang penting kuncinya satu, kalian wajib main di kualitas apapun jenisnya. Yang kedua, tentuin target pasarnya. Artinya sebelum kalian breeding, jenis itu harus diperhatikan, karena ada jenis cupang yang susah dijual, ada yang mudah. Nah plakat koi ini salah satunya mudah dijual. Plakat koi banyak jenisnya, kalian bisa main di HM multicolor, plakat multicolor, RGGM, barongsai, ataupun sejenisnya RGG dan yang lain. Yang penting koi, mau plakat atau HM sama jenis koi itu enak dijualnya, mudah lah pokoknya seperti itu. Jadi buat kalian yang pengen usaha di ikan cupang, tentunya gue doain biar kalian bisa mendapatkan hasil anakannya, dilancarkan rezekinya, dilancarkan usahanya. Dan yang lagi diuji dengan sakit di badannya, belum diberikan kesembuhan, gue doain biar dipercepat untuk diberikan kesembuhan, diangkat penyakitnya, dan diberi kelancaran dalam segala urusannya. Terima kasih banyak. Gue pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.